Di Taif, kawasan subur di 68 km dari kota Mekah. Pemuda ini tak memikirkan dirinya demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilempari kaum Sakif. Ia menjadikan tubuhnya tameng dari lemparan batu yang terus menghujani tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terluka parah, begitupun Rasul. Kakinya terluka mengucurkan darah. Inilah pemuda yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. الدماء تسيل من قدميه. إنه يدعو ربه. Orang yang paling mencintai Rasulullah dan dicintai sang Nabi, bahkan demi cintanya, Nabi mengangkatnya sebagai anak. Dialah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah, sosok luhur dari kalangan rakyat biasa. Terlahir dalam sebuah keluarga kecil dari suku Kudoah di pelosok Jazirah Arab. Jauh dari hiruk-pikuk kota Mekah yang menjadi sentral ekonomi dan ibadah bagi masyarakat Arab. Nasabnya adalah Zaid bin Harithah bin Syarahil. Asli ayahnya itu, Harithah itu ayahnya berasal dari salah satu suku Arab yang bernama Qudo'ah dan Al-Kalbi. Sehingga di antara sahabat Nabi ada yang Al-Kalbi, di antaranya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, Zaid juga Al-Kalbi. Sementara ibunya Zaid itu berasal dari satu suku Arab yang bernama suku Taif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang bukan berasal dari suku-suku yang ternama di kalangan Arab. Disebutkan dalam sejarahnya kenapa Zaid sampai menjadi budak adalah saat ibunya melakukan sebuah perjalanan untuk ziarah atau silaturahim ke suku aslinya. Kemudian di tengah jalan ada sekawanan orang yang kemudian menangkap, termasuk Zaid yang ditangkap. Ternyata begitu Zaid ditangkap, Zaid dijual di pasar. Ada satu pasar besar di sekitar kota Mekah, namanya Pasar Hubasyah disebutkan. Pasar Hubasyah, dijuallah Zaid di sana dan menjadi budak. Karena orang dijual menjadi budak. Saat dijual menjadi budak itu ada seseorang yang bernama Hakim bin Hizam yang merupakan saudara dari Khadijah radhiyallahu anha membeli Zaid. Sebutkan dialah yang membeli Zaid, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Dan kemudian nanti oleh Khadijah dihadiahkan kepada suaminya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Zaid masih sangat kecil saat itu. Disebutkan baru sekitar 8 tahun saat ditangkap, saat dijual menjadi budak. Dan Muhammad SAW kemudian berniat mengambilnya. Disebutkan dalam riwayat harga Zaid saat itu sekitar angkanya disebutkan 700. Walau mungkin 700 dirham mungkin, tapi yang disebutkan bahwa Zaid dihargai 700. Khadijah akhirnya memberikan Zaid kepada suami tercintanya, Muhammad. Zaid pun menjadi budak seorang mulia dari Bani Hashim yang dikenal masyarakat Arab sebagai Al-Amin, atau orang yang terpercaya, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Dibawalah Zaid, dituntun sampai ke samping Ka'bah di dekat Hijr Ismail. Kemudian Nabi Muhammad mengumumkan, wahai siapapun yang hadir di sini, ketahuilah bahwa sejak hari ini Zaid adalah anak. Hidup dalam keluarga pasangan Muhammad dan Khadijah,
Zaid bin Haritsah semakin menyayangi dan mencintai keluarga mulia ini. Hingga pada akhirnya, sang ayah menerima kabar Zaid putra tercintanya yang hilang di bawah kawanan perampok berada di Mekah, menjadi budak seorang bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Sang ayah pun bergegas ke Mekah untuk mengajak putranya kembali ke pangkuan keluarga. Saat itu Zaid tidak ada, yang ada adalah Muhammad SAW. Kemudian sang ayah mengatakan, Anda berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang mulia, maka tolong perlakukan dengan baik budak yang bersamamu, dan saya ingin mengajaknya kembali pulang karena itu anak saya. Rasulullah SAW mengatakan, saat itu beliau menjadi Rasul, Muhammad SAW menyampaikan bahwa alangkah baiknya kalau Zaid kita panggil. Kemudian mereka mengatakan sepakat. Zaid dipanggil. Kemudian Muhammad SAW bertanya pada Zaid, Zaid, kau kenal mereka? Zaid mengatakan, iya, ini ayah saya dan ini adalah paman saya. Disampaikanlah niat ayahnya yang ingin mengajaknya kembali pulang. Tapi kemudian Zaid mengatakan dan lebih memilih untuk tinggal bersama Muhammad SAW. Sang ayah kaget. Sang ayah kaget. Dia mengatakan bahwa Zaid, kau milih menjadi budak daripada kau pulang bersama keluargamu? Zaid menjawab. Zaid mengatakan bahwa ayah, aku tinggal bersama orang yang mulia. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tentu tetap orang tuanya belum merasa yakin. Toh dia baru kenal hari itu dengan Muhammad SAW. Maka Nabi mencoba untuk menenangkan. Cerdas orang Nabi SAW. Muhammad mencoba untuk menenangkan ayahnya dan pamannya. Dibawalah Zaid, dituntun sampai ke samping Ka'bah di dekat Hijr Ismail. Kemudian Nabi Muhammad mengumumkan, wahai siapapun yang hadir di sini, ketahuilah bahwa sejak hari ini Zaid adalah anak saya dan kami saling mewarisi. Sejak itu, Zaid dikenal di masyarakat Arab sebagai putra Muhammad atau Zaid bin Muhammad. Mendapat kehormatan menjadi putra angkat bangsawan, Zaid tak lantas berubah. Kecintaan dan keluhuran budinya semakin tinggi. يا أبا طالب يا أبا طالب أبا طالب على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار. 3 أيام. طال غيابه هذه المرة. Zaid selalu mengkhawatirkan Muhammad jika lama tak kembali ke rumah. Seperti saat Muhammad tak juga pulang ke rumah dari kebiasaannya menyendiri di Gua Hiro. Inilah detik-detik Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro. Wahyu pertama yang sekaligus menandai kenabian Muhammad SAW. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Zaid pun menjadi orang pertama yang beriman atas kerasulan Muhammad bersama Khadijah, Ali, dan Abu Bakar. نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور أشهد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Waktu terus berlalu. Bersama Rasulullah dan beberapa sahabat yang memeluk Islam, Zaid menjadi pilar dan larut dalam berbagai tantangan dan penganiayaan yang dilakukan kaum Quraisy dan para penentang dakwah Islam. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبعدوهم عن الكعبة ولا أنتم أبعدوهم عن عابدون ما الكعبة. أعبد. Zaid pun dinikahkan dengan saudara Nabi, Zainab binti Jahsy. Namun pernikahan mulia ini kandas dan berakhir dengan perceraian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Zainab dengan mengatakan bahwa Zainab, aku nikahkan engkau dengan Zaid bin Haritha. Saat itu Zainab menolak, dan perlu diketahui bahwa Zainab binti Jahsh adalah putri dari bibi Rasulullah SAW. Jadi hubungannya dengan Nabi adalah sepupu. Dan itu artinya bahwa Zainab binti Jahsh itu adalah keluarga dengan strata nasab tinggi, ningrat. Zainab binti Jahsh adalah Quraisy. Sementara Zaid bin Haritha, kita tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia dari Arab yang jauh. Zaid bin Haritha bahkan pernah menjadi budak. Jadi sebenarnya ini adalah pernikahan yang tidak seimbang. Yang satu nasab mulia, orang terhormat, yang satu adalah orang dengan nasab yang sangat biasa, bahkan pernah menjadi budak. Sebenarnya Nabi SAW ingin menghilangkan perbedaan strata itu. Jadi jangan sampai kemudian jadi masalah di kemudian hari, bahwa kemudian hanya gara-gara nasab kemudian orang susah untuk bisa menikah antar mereka. Tetapi ternyata subhanallah, tidak mudah memang menyatukan perbedaan tingkat itu. Untuk itu harus berhati-hati. Siapapun yang berpasangan suami istri hari ini, mungkin suaminya terlalu kaya, atau sebaliknya istrinya terlalu kaya sementara dia sangat biasa, atau kemudian umpamanya berbeda strata sosial, atau bahkan jangan-jangan ada di antara pernikahan terjadi antara bos dan anak buah. Kalau suami sampai kehilangan kepemimpinan, itu yang bahaya. Persis seperti kasus Zaid radhiyallahu anhu. Dan inilah hikmah besar, bahwa dalam Al-Quran hanya ada satu nama sahabat yang dengan jelas disebut dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu Zaid. Lagi-lagi disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, di mana dikisahkan bagaimana Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu dalam kisah perceraiannya dengan istrinya, yaitu Zainab binti Jahsh. Perceraian dengan Zainab binti Jahsh diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim, dan yang akhirnya nanti ketika mereka tidak bisa lagi bersatu karena ternyata sulit bagi Zaid untuk bisa hidup bersama Zainab binti Jahsh yang sangat berbeda secara strata, sampai kemudian akhirnya harus diceraikan. Bercerai dengan Zaid, Zainab binti Jahsy akhirnya dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan inilah yang membuat gempar di kalangan Quraisy karena Nabi dianggap menikahi wanita mantan istri anaknya. Turunlah surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Itu yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah mereka sesuai dengan panggilan ayah-ayah mereka. Nah, sejak itulah kemudian dalam syariat disebut sebagai ibtal at-tabanni. Jadi siapapun yang diangkat menjadi anak, tetap dia tidak boleh dianggap sebagai anak sendiri. Untuk itulah, sejak itulah kemudian tidak ada lagi namanya Zaid bin Muhammad, dikembalikan Zaid dibinkan kepada ayah kandungnya, sehingga namanya Zaid bin Harithah. Sejak itu dilarang. Dan itu menjadi syariat buat kita hari ini, bahwa siapapun hari ini keluarga muslim yang mengangkat anak, maka Anda harus perhatikan betul bahwa dilarang untuk mengganti nasabnya. Dia tetap nasabnya adalah nasab ayah kandungnya. Untuk itulah anak angkat di dalam syariat Islam tidak pernah berubah menjadi anak kandung, sehingga dalam bab pembagian warisan pun sama. Anak angkat tidak pernah menjadi anak kandung. Artinya bahwa mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena itu tetap anak orang lain. Untuk itulah Islam memberikan jalan keluar. Bisa hibah, artinya saat orang tua masih hidup dia memberikan hibah itu sebagian hartanya, atau dengan cara wasiat ketika dia merasa sudah dekat ajalnya, maka dia membuat wasiat. Membuat wasiat yang dalam Islam kita tahu bahwa aturan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta. Dengan jalan itulah maka anak angkat tetap mendapatkan
kasih sayang orang tuanya berupa harta, karena tanpa itu maka anak angkat tidak mendapat. Itulah mengapa Nabi selalu mengangkatnya sebagai pemimpin dalam berbagai ekspedisi. زيد قل للرسول نحن مستعدون. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu orang yang dididik Nabi sampai layak menjadi pemimpin. Artinya orang yang sangat luar biasa dididik oleh Nabi. Dari mulai budak dan bukan siapa-siapa menjadi seorang pemimpin. Bahkan Nabi SAW saat nanti Zaid sudah punya anak yang bernama Usama, dan Usama pun diangkat oleh Nabi menjadi pemimpin yang paling muda, usianya kurang lebih baru 18 tahun untuk memimpin pasukan. Kemudian beberapa sahabat merasa tidak nyaman kenapa pemimpin sangat muda, 18 tahun. Nabi SAW menyampaikan bahwa kalau kalian merendahkan Usama, berarti kalian pun merendahkan ayahnya. Dan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya ayahnya adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Sebagai seorang kesatria, Zaid memang tak pernah absen dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Perang Badar, Uhud, dan berbagai peperangan lain, Zaid selalu tampil gemilang di medan perang. Hingga pada tahun 10 kenabian, saat seorang utusan Nabi dibunuh di negeri Syam oleh kaki tangan Romawi, Rasulullah SAW mengirim 3.000 pasukan muslimin ke Syam. يقول رسول الله زيد بن حارثة هو قائد الناس وحامل رايتهم فتهيئوا تعودوا بالنصر بإذن الله وسيروا على بركة الله. Zaid pun diangkat sebagai pemimpin utamanya bersama 2 pemimpin cadangan lainnya. خطبة ابن قتادة العذري أنت على الميمنة سمعا وطاعة أيها القائد. وعبادة ابن مالك الأنصاري أنت على الميسرة. نعم يا قائدنا زيد. ونحن سنقاتل في القلب صفا واحدا متراصا فإما الشهادة. Inilah perang Mu'tah, sekaligus yang menjadi babak akhir kehidupan sahabat mulia Zaid bin Harithah. Merupakan peperangan terakhir bagi Zaid, di mana Zaid sangat mungkin akan meninggal. Maka sebelum berangkat, Nabi SAW menunjuk panglima, dan panglima yang dipilih Nabi adalah panglima yang luar biasa, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi ada yang lain. Nabi mengatakan, kalau Zaid meninggal, maka gantinya adalah Ja'far. Dan kalau Ja'far meninggal, gantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Sebuah isyarat dari Nabi bahwa Zaid sangat mungkin akan wafat dalam peperangan itu. Maka kemudian berangkatlah mereka, dan terbukti kepemimpinan perang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dan di sanalah kemudian Zaid menemui ajalnya, dan di sana Zaid syahid dalam medan pertempuran, mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Rasulullah SAW yang mendengarkan berita itu, mendapatkan berita wafatnya Zaid, Nabi menangis. Bahkan suatu hari Nabi melihat putrinya Zaid, Nabi melihat putri Zaid kembali, Nabi menangis. Kemudian sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi mengatakan, firaqul habib li habibihi. Ini adalah perpisahan seorang kekasih dengan kekasihnya, dengan anak yang dikasihinya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh para ulama, sanadnya Hasan, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, suatu saat aku diperlihatkan surga. Kemudian aku disambut oleh seorang gadis. Kemudian aku bertanya, kata Nabi SAW pada gadis itu, kata Nabi SAW, kamu ini milik siapa? Artinya kau nanti akan menjadi bidadari istri siapa? Wanita itu mengatakan, sang bidadari itu mengatakan bahwa ana li Zaid bin Harithah.
aku ini adalah nanti menjadi istrinya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Satu kemuliaan yang disebutkan Nabi SAW luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa Zaid adalah orang yang dijamin masuk surga sebagaimana kalimat Rasulullah SAW. Jenazah Zaid bin Harithah dimakamkan di kawasan Mu'tah, Yordania bersama dua pemimpin lainnya, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Inilah lembah terbuka yang menjadi saksi keperkasaan seorang Zaid bin Harithah. Sahabat besar berhati mulia, meski dari kalangan rakyat jelata.